3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah siap belum ibadah hari ini? Ayo yang masih tidur-tiduran yuk bangun ya Kak. Kita duduk yang manis. Harus siap dong. Ya, disiapin Alkitabnya. Disiapkan Sudah hatinya. mandi, sudah Ya, mandi. Sudah siap ikut ibadah. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan satu terlebih dahulu diberikan oleh Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Ya, kita nyanyi sebelumnya kita nyanyi lagu pertama ya Kak. Ya. Apa Kak lagu pertamanya? lagu pertama kita judulnya Aku Pahlawan Kecil. Sambil bangkit berdiri ya. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa pahlawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa pahlawan kita tidak ada. Lagu kedua, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagu ketiga, hatiku penuh nyanyinya. Ya adik-adiknya di rumah, semuanya mana senyumnya kakak? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja siapa? Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Siapa anak raja? Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Siapa? Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya
Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Kini marilah kita bersama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Ya, kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung 5A 341 dengan judul apa Kak? Kuasa dan nama mula. Nah, ya adik-adik. Kita nyanyikan adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Kamu dan namamu hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segar meski Agustus dipanen, supaya tumbuh dan segar di mana subur yang merekah, berbuahlah tuai yang pun besar. Marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami, Dan ampunilah kami seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita akan membaca epistel yang terambil dari ayat bulanan kita di bulan September 2021, yakni yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, Tetapi orang-orang cuma menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita bernyanyi lagi dari PKJ nomor 27, 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Ya adik-adik. Nyanyikanlah
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sekarang kita mendengar warta sekolah minggu. Sekolah minggu. Ya, adik-adik dengar baik-baik ya Kak. Coba didengar baik-baik ya. Yang pertama, seperti biasa mengingatkan kepada adik-adik sehabis ibadah menyaksikan ibadah ini untuk langsung join ke kelas Maranatha. Tinggal klik link Zoom yang sudah diberikan kakak abang di grup kelas masing-masing. Oke? Iya. Habis lihat nonton ibadah jangan langsung main Kak. Iya, Jangan langsung ikut pergi. classroom dulu ya. Iya. Atau jangan langsung ikut classroom tapi nggak ibadah. Iya tuh harus ikut ibadah, habis ikut ibadah Kelas. baru join classroom. Oke, selanjutnya apa Kak Lena? Yang kedua, jangan lupa ya adik-adik untuk selalu menyaksikan renungan harian sekolah minggu. Ya, setiap hari apa tuh Kak? Ya, setiap hari dong Kak. Setiap hari Senin sampai Iya, Sabtu. Di mana Kak? Di YouTube channel Sekolah Minggu. Next Kak. Yang ketiga, kakak abang Sekolah Minggu mengajak adik-adik untuk aktif memberikan video persembahan pujian. Dalam bentuk video bisa diserahkan ke kakak abang kelasnya masing-masing. Atau nanti bisa diupload ke link Google Drive yang akan diberikan ke kakak abang kelasnya. Mungkin adik-adik ada yang bisa nari Kak, Iya. atau nyanyi, baca atau Alkitab, menghafal Alkitab juga. bermain musik ya Kak. Ya musik juga, Iya. jadi apapun bisa, tinggal Iya. di videoin, pakai baju rapi, Iya. sebutkan nama dari kelasnya, baru ntar dikirim deh, pakai Iya. link ke kakak abang kelasnya masing-masing. Iya, betul banget. Selanjutnya apa Kak? Ya, jangan lupa adik-adik selalu terapkan prosedur kesehatan 5M. Apa aja Kak? Menjaga jarak, Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mengurangi mobilitas. mobilitas. Selanjutnya, Ya. untuk adik-adik yang ingin meminta nilai dari nilai agama dari guru sekolah minggu, bisa dimintakan ke kakak abang kelasnya masing-masing. Langsung cek aja, Kak Lena atas nama Meli pengen minta nilai nih Kak untuk sekolah gitu. Ya, Ntar dibantu sama kakaknya. Oke, selanjutnya Kak. Ya, selanjutnya untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 September. Ya, Kakak abang ada. sekolah minggu. Ada yang ulang tahun dari tanggal 20 sampai tanggal 26. Banyak tuh Kak. Banyak. Hmm. Aku kak. Ya, kakak abang sekolah minggu, Inang Sintua dan juga Inang Pendeta. Inang Pendeta mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus Yesus memberkati. Nah, nanti ditampilkan ya, siapa aja adik-adik yang berulang tahun. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita Bernyanyi bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta
Shalom adik-adik. Siapa yang mau dengar cerita tentang firman Tuhan? Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Mau? Iya. Yang mau dengar cerita tentang firman Tuhan sekarang duduk yang manis. Kakinya jangan ada yang naik-naik lagi. Jangan ada yang goyang-goyang badan lagi. Semuanya duduk yang manis. Kakinya turun ke bawah atau yang duduk di lantai kakinya bersila ya. Yang bagus ya. Dilipat yang bagus ya kakinya ya. Oke. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kakak pendeta lihat nih dari sini nih. Mana? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ayo semua? Iya, baik. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik. Sudah siapin ini belum? Ayo. Siapa yang belum siapin? Apa nih? Di tangan kakak pendeta nih. Alkitab. Good. Siapin dulu Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya. Dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Lama atau baru? Ayo, siapa bilang lama? Siapa bilang baru? Iya, yang betul adalah dari perjanjian lama. Aduh, kakaknya jadi gak konsentrasi nih. Perjanjian lama ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50 ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat 50. Kita baca sama-sama yang keras suaranya. Adik-adik baca dari rumah, kakak pendeta baca dari gereja. Kita sama-sama bacanya ya, supaya Tuhan mendengar dari surga. Oke? Baca yang keras 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat, menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi paras Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud,
Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak bawa teman. Siapa ya temannya kakak pendeta ya? Tiurkah? Torangkah? Atau Tagorkah? Siapa mau ketemu Tiur? Tunjuk tangan. Siapa yang mau ketemu Torang? Tunjuk tangan. Siapa yang mau ketemu Tagor? Tunjuk tangan. Iya, hari ini kakak mengajak siapa ya? Tiur. Oke, tepuk tangannya. Sekarang panggil sama-sama Tiurnya ya. 1, 2, 3. Tiur. Yang kenceng dong manggilnya. Oke. 1, 2, 3. Tiur. Oke, sekarang yang paling kencang. Oke. 1, 2, 3. Tiur. Oke, bentar ya. Kakak pendetanya bangunin Tiurnya dulu. Oke? Iya. Tiur. Ada yang panggil-panggil aku, siapa ya? Hayo, siapa Tiur? Kamu lagi ngapain sih di belakang tadi? Biasalah kakak pendeta, aku lagi modom. Kok modom? Gak sekolah minggu? Oh iya, sekolah minggu, ya ampun. Gara-gara kelamaan online nih aku jadi lupa. Aduh, maafin kakak pendeta. Loh, gimana sih? Kamu yang suruh teman-temannya kalau ibadah minggu gak boleh absen, gak boleh lupa, iya kan? Iya, sekarang kamu yang modom. Iya kakak pendeta, maaf ya. Soalnya kemarin Tiur kurang tidur, Tiur begadang. Begadang ngapain sih? Biasa kakak pendeta margem. Ya margem, modom karena margem kurang tidur, terus sekolah minggu modom. Aduh, si Tiur ini malu-maluin. Gak boleh diulangi lagi ya, betul ya? Oke kakak pendeta, siap, janji. Pokoknya kalau hari Sabtu aku gak margem malam-malam lagi. Aku jam 8 tidur supaya besok paginya aku bangun segar, semangat sekolah minggu. Oke teman-teman? Nah gitu dong. Tiur, hari ini kakak pendeta mau cerita. Cerita apa tuh kakak pendeta? Tentang 2 orang yang sedang berperang. 2 orang sedang berperang. Iya betul. Yang musuhnya itu badannya besar tinggi seperti raksasa. Wow, takut. Dan yang satu jagoannya badannya kecil, imut-imut, masih muda, mukanya masih kemerah-merahan katanya. Terus mukanya ganteng, imut-imut gitu. Wow, siapa kayak itu ya? Kalau satunya besar, satunya lagi kecil. Seperti cerita Daud dan Goliat kakak pendeta. Iya betul, ini kisah tentang Daud dan Goliat. Wow, kalau gitu seru banget dong, hore. Coba kakak pendeta, aku mau tahu dong gambarnya Daud, gambarnya Goliat gimana sih? Nah coba lihat di sebelah kiri kakak pendeta, di sebelah kanannya adik-adik. Nih ada gambar Goliat tuh. Besar ya badannya ya. Wow, gede banget. Iya, gede. Dan ini satu lagi gambar Daud. Nah tuh, kecil ya Daud ya. Coba kalau dua-duanya dibandingin ya. Coba kalau dua-duanya dibandingin. Wah, perbandingannya jauh banget kakak pendeta. Goliat besar banget dan Daud kecil banget. Nah, itu dia. Goliatnya lihat deh tuh. Besar banget.
Daudnya kecil imut-imut ya. Adik-adik badannya besar atau kecil? Kalau aku badannya segini-gini aja. Segini-gini aja gimana? Ya segini-gini, ukuran boneka lah kakak pendeta, namanya juga aku boneka. Oh iya. Ukuran boneka ya, nggak nambah-nambah ya. Nggak nambah, nggak kurang juga ya. Nggak kurang kecuali rambut suka rontok. Oh, rontok. Rontok kenapa? Kesangkut paku. Terus udah gitu gimana? Ya gimana kakak pendeta? Ceritanya gimana abis itu? Oh iya, kakak pendeta yang mau cerita ya sampai lupa. Nah, lalu suatu ketika bertemulah Goliat yang besar ini dengan Daud yang kecil. Dan di medan perang itu Goliat melihat Daud dengan kesombongan. Dia sombong, dia bilang, hahaha. Siapakah itu anak kecil yang berani menantang aku? Wow, serem. Iya, serem. Goliat suaranya besar seperti badannya. Iya, suaranya besar. Hahaha, gitu ya kakak pendeta. Iya, begitu suaranya. Tapi bukan cempreng kayak kamu, suaranya ho. Siapakah yang berani melawan saya? Gitu suaranya Goliat. Wow, sangat menakutkan. Lalu kemudian Goliat berkata, "Hai, kenapa yang disuruh melawan aku anak kecil seperti ini? Wah, itu sudah menghina saya. Saya orang yang besar. Lihat, senjata saya lengkap. Ada pedang, ada tombak, ada lembing. Sedangkan anak kecil itu datang tidak bawa apa-apa. Hahaha, aku pasti menang." Ih, pede banget sih Goliat. Menang apaan? Terus udah gitu gimana kakak pendeta? Terus udah gitu Daud bilang, "Hei Goliat." Nih gambarnya Daud nih ya. "Hei Goliat, kamu boleh datang dengan pedang, dengan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dan Tuhan akan menyerahkan kamu kepada aku. Supaya semua orang tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa, maha kuat, maha dahsyat, dan luar biasa." Wow, keren banget sih kakak pendeta. Terus gimana caranya Daud ngalahin Goliat? Nah, caranya itu Daud kan suka main ini nih, kalau di padang lagi jagain domba, dia suka main umban. Umban itu apa sih? Aku tahu kakak pendeta. Umban itu yang di rambut, kalau rambutnya hitam terus ada rambut putih, itu namanya umban. Bukan itu Tiur, itu uban. Kayak kakak pendeta nih, di depan-depan sini udah banyak ubannya. Tapi bukan itu umban ya. Umban bukan uban. Umban itu seperti ketapel. Jadi diisi dulu dengan batu kecil, diputar-putar, kemudian dilempar syung gitu. Itu kalau main umban. Karena apa? Karena Daud suka melihat kalau ada serigala mengintai dari jauh, kalau ada binatang buas mengintai dari jauh, dia ambil batu yang baik, dia putar-putar di umbannya, syung, dia lempar begitu, tak, kena deh ke serigalanya, kabur dia, nggak jadi makan dombanya si Daud. Oh gitu, terus kakak pendeta. Nah, terus sebelum bertemu Goliat, Daud sudah pilih ada 5 batu yang licin dari sungai. Lalu batu itu dikantongin dan kemudian dia ambil salah satunya. Dia pasang di umbannya dan diputar-putar. Syupek. Kena deh si Goliatnya. Tuh, betul Tiur. Lalu batu umban itu mengenai dahi Goliat. Mengenai jidatnya nih, kena jidatnya. Pluk, batu itu masuk. Dan Goliat langsung roboh. Buk. Nah tuh lihat gambarnya. Goliatnya jatuh roboh ke tanah. Ya. Dan saat itu juga Goliat langsung mati, bayangkan. Daud gak ada pedang, gak ada lembing,
gak ada senjata, dia cuma pakai umban, tapi Tuhan menolong Daud. Tuh gambarnya, Daud dengan Goliat yang sudah tersungkur jatuh mati di tanah. Wow, keren kakak pendeta. Nah iya, jadi Tiur, dari cerita Daud dan Goliat ini ada yang bisa kita ambil artinya. Apa itu kakak pendeta? Yang pertama, kalau kita mau melakukan apa-apa seperti si Daud tuh, mau berperang, mau menjaga domba, mau menghadapi Goliat. Nah, dia itu selalu menyebut nama Tuhan. Dia bilang ke Goliat, kau datang dengan pedang dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Jadi apapun yang adik-adik lakukan harus ingat berdoa kepada Tuhan, teman-teman. Jangan lupa. Jadi kalau mau ujian jangan cuma belajar aja, tapi harus ingat berdoa juga, gitu kan kakak pendeta? Iya, betul. Dan yang berikut adalah ketika Goliat mati, apakah Daud yang dipuji-puji? Bukan dong kakak pendeta. Yang dipuji-puji oleh orang-orang itu bukan Daud, tapi Tuhan yang telah mengalahkan Goliat melalui Daud. Nah tuh betul kata Tiur. Berarti apapun yang kita lakukan, kalau itu berhasil, kalau itu bagus, kalau itu hasilnya menyenangkan, nah kita tidak boleh sombong, tapi kita harus pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau dapat ranking, kita nggak boleh tuh gara-gara aku belajar, aku yang pintar. No, nggak boleh gitu. Kalau ranking kita harus bilang apa Tiur? Terima kasih Tuhan karena aku tahu bahwa aku dapat ranking itu karena Tuhan menyertai aku. Gitu kakak pendeta. Iya, betul 100 untuk Tiur. Jadi sekali lagi ingat ya adik-adik ya. Yang pertama Daud kecil tuh sekali lagi gambarnya Daud. Coba tolong abang sekolah minggu gambarnya Daud. Nah tuh gambarnya Daud kecil. Lihat tuh perbandingannya sama Goliat yang besar. Coba lihat gambar Goliat, mana gambar Goliat. Nah iya ya, tapi Tuhan memakai Daud yang kecil. Adik-adik juga masih kecil, masih anak-anak. Tapi kalau Tuhan mau pakai luar biasa, itu tidak mustahil. Yang kedua, supaya berhasil. Gimana tadi Tiur? Supaya berhasil, kita harus menyebut nama Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan. Kita harus berdoa lebih dahulu kakak pendeta. Betul. Dan kalau sudah berhasil, hasilnya sudah baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita harus memuji Tuhan karena Tuhanlah yang telah menolong kita. Gitu kan kakak pendeta? Betul, pinter Tiur. Jadi adik-adik sekali lagi jangan lupa ya, walaupun kecil Tuhan bisa memakai kita. Asal kita mau selalu berseru kepada Tuhan. Dan kalau apa yang kita lakukan berhasil, jadikanlah itu puji-pujian buat Tuhan. Oke deh kalau gitu kakak pendeta. Aku duluan ya, aku izin. Aku mau terusin sekolah minggu online dari rumah. Oke deh kalau gitu. Tapi janji ya jangan ketiduran lagi ya. Siap, aku gak akan ketiduran lagi. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Dah. Nah adik-adik, sudah deh Tiurnya sudah pulang. Kita doain dia gak telat lagi ya. Dan gak ketiduran lagi ya. Oke, sekali lagi. Siapa yang mau seperti Daud dipakai oleh Tuhan? Iya, yang pasti sebut selalu nama Tuhan dalam hati, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan kalau apa yang kita minta sudah berhasil, jadikanlah itu kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita berdoa yuk. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Iya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak kecil,
supaya Tuhan bisa memakai kami seperti Tuhan memakai Daud yang kecil itu. Dan ajar kami Tuhan bahwa setiap yang kami lakukan, kami harus melakukannya dalam nama Tuhan. Supaya Tuhan memberikan keberhasilan, karena walaupun Goliat datang dengan pedang dan tombak, tapi Daud bisa mengalahkan dia, karena Daud datang dengan nama Tuhan. Kami juga ingin Tuhan, apapun yang kami lakukan berhasil, baik di sekolah, baik di rumah, baik di tempat permainan, atau lomba-lomba yang kami ikuti. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan, supaya kami selalu rajin dan ingat untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kami berhasil melakukannya, maka kami akan menjadikan itu menjadi puji-pujian buat Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami bisa melakukan firman ini dalam hidup kami. Berkati juga seluruh anak-anakmu sekolah minggu Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan kepada mereka semua kesehatan, dan juga Tuhan memberkati sekolah mereka, menjadikan mereka anak-anak yang pintar, berprestasi, menjadi kebanggaan buat papa mama dan kemuliaan buat nama Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan dan juga panjang umur serta hikmat untuk bisa menjadi orang tua yang baik untuk kami. Berkati para pelayan Tuhan, kakak abang sekolah minggu yang setiap minggu berjerih lelah mengajar kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, anak-anak sekolah minggu yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkannya. Dan untuk yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan yang menambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan sekarang waktunya persembahan. Silakan kakak abang untuk persembahannya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini bertemu Tiur ya. Ya. Oke. Kita mau menyerahkan persembahan, disiapkan persembahannya dengan baik. Dilipat ya Kak dengan rapi, jangan Ya. dibawa. Atau bisa diserahkan ke papa mamanya. Iya. Tuh. Iya. Oke, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. 344. Ingat akan nama Yesus. Sudah persembahannya? Iya. Persembahannya boleh titip papa mama, bilang papa mama nanti kasih ke Opung Sintua ya untuk diberikan ke gereja, atau papa mama bisa langsung transfer ke rekening gereja. Jangan lupa dikasih catatan persembahan sekolah minggu. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, siap gerak. Coba sikap sempurna semua. Tangannya di samping, badannya tegap. Kakak pendeta mau lihat dari sini. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Iya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kini marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa join kelas Maranatanya ya. Sampai see you minggu depan. Dadah. Shalom adik-adik. Sudah mendengarkan cerita hari ini? Belajar tentang Daud dan Goliat. Bagaimana Tuhan membantu Daud menang melawan Goliat dengan sebuah ketapel. Yuk kita buat ketapel hari ini. Apa saja alat-alatnya? Nih, pertama ada 3 buah stik es. Lalu boleh pakai benang ataupun pita untuk menutupi stik esnya. Lalu sediakan juga karet. Dan untuk alat bantunya kita bisa pakai gunting, lem, dan juga untuk batunya nanti kita pakai kertas warna-warni ini ya. Yuk kita buat. Pertama, 3 buah stik es ini kita lem. Nah, kita buat stik esnya seperti ini adik-adik, nanti seperti apel. Nah, kalau sudah, kita balut dengan pita atau dengan benang ya. Nah adik-adik, kalau ketapelnya sudah jadi seperti ini, sudah diikat kan dengan karet tadi. Kalau tidak cukup satu bisa 2 digabungkan ya seperti ini. Nah kalau sudah jadi, kita buat biji-biji ketapelnya dari kertas-kertas yang tidak terpakai di rumah. Kita remas-remas agar menjadi biji ketapel seperti ini. Nah sudah jadi kan? Kita sudah buat aktivitas hari ini, ketapel Daud untuk melawan Goliat. Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke adik-adik.